ngeblank. Gimana sih? Gue training lo biar gak ngeblank. Oke. Salah satu trainingnya adalah, nih biar lo mau kayak gue, itu ada terapinya di video gue. Bilal kasih gue, let's say, 3 kata. Ini biar gak disetting ya. Iya. Kita gak setting nih ya. Setting. Lo kasih gue 3 kata, gue hajar storytelling 1 menit. Itu trainingnya kayak gitu. Kasih gue 3 kata yang gak nyambung. Apa aja misalnya? Harus gak nyambung? Bebas apa aja lah. Misalnya meja ke apa. Oke. 2025. 2025. Lari pagi. Public speaking. Oke. Alright. Storytelling ya. Waktunya gue akan cerita ya, jangan definisi. Oke. It's to kick your brain. Yes. Ya, jadi gue akan coba dengan cerita. 2025 apa tadi? Lari pagi. Public speaking. Oke, 3, 2, 1. Ada satu kata yang gue capek banget. Gue dengerin dari dulu. Yaitu resolusi. Setiap bulan Desember itu gue lihat. Zaman dulu di majalah. Resolusi. Kalau sekarang di sosial media. Resolusi. Sekarang gue tanya. Dari sekian banyak resolusi yang lu jalanin. Ada berapa sih yang berjalan dengan baik? Coba cross check. Pernah gak lo meng-cross check diri lu sendiri? Dari resolusi gue dari Januari terjadi apa tidak? Gak ada. Orang mah banyak orang sekedar nulis doang. Dan dari survei yang gue lihat ya. Ini padahal udah masuk ke tahun 2025. Paling banyak orang tuh apa? Pengennya apa? Lebih sehat. Kemudian gue lihat tuh teman gue. Resolusinya lari pagi. Lebih konsisten. Begitu. Ini baru aja jalan seminggu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Belum lari tuh orang sampai sekarang. Terus apa lagi? Naikin skill. Tingkatin skill. Skill apa? Macam-macam sekarang. Apalagi yang namanya akses untuk belajar skill. Macam-macam. Lewat video. Lu bisa offline. Ya. Lu mungkin bisa ngeliatin skill dapat dari TikTok atau Instagram. Ya mudah-mudahan sih kalau yang gue pengen ya public speaking. Itu yang gue pengen. Orang bisa belajar public speaking khususnya lewat gue. Karena kenapa? It's doable, it's very easy, and it's very affordable. Itu. Ada semua gak? Ada. Tepuk tangan. Iya, benar. So, you train to be like, to talk like that. Yeah. And everyone is a must. Gue bilang kemarin gue di hire sama satu brand online untuk taksi online. Yeah. Kenapa? Karena supirnya bro harus belajar improvisasi. Kenapa? Biar engage sama tamunya. Supirnya nanya, Bang Kemal di lapangan berbeda. Nggak semua penumpang mau diajak ngomong. Ya. Yes. Bener, makanya lu jadi driver 5.0 gue bilang. Ini bukan supir zaman dulu. Ketika lo ngajak ngomong, kasih 1-2 pertanyaan, dia cuman, iya, enggak, stop it. Stop it. Zip your mouth, stop it. Tapi tetap sopan, terima kasih ya Pak. Jangan sampai yang ketinggalan. Enggak berarti dia, begitu dia diem, iya enggak langsung, oke Pak, terima kasih. Enggak, tetap sopan. Jadilah driver 5.0 yang punya sense. Kalau lu cuma mau jadi driver gas rem doang, jadilah driver zaman dulu. Dunia udah berubah bro sekarang. Ya. Kalau lu ngelihat penumpangnya mulai pakai earpiece atau headset, shut your mouth. Tapi tetap welcomingnya, greetingnya enak. Do your best, that's it. Itu bro. Menarik banget ya. Jadi 3 hari yang lalu aku pulang naik Gojek di motor. Ya. Terus si drivernya bilang ke aku, ya malam ini lembur mas. Terus dari sana, dari kantor sampai ke rumah aku, itu kita ngomong full karena dia openingnya bagus, karena dia pertanyaannya engaging. Dan aku mikir, wah ini orang kayak dari temen aku nice gitu ya. Nice ya. Aku hampir minta nomornya, tapi kalau udah terlalu banget. Nah, ini yang menarik nih, ini yang menarik ya. Jadi ini sorry ya untuk para operator taksi online ya. Jadi banyak taksi online yang belajar sama gue. Oke, mereka beli course gue. Mereka DM gue, makasih ya Mas Kemal. Gue tanya mereka, goals lo apa sih sebetulnya? Lo tau gak apa? Kerjaan offline. Karena ketika mereka dapat kerjaan offline, mobilnya disewa, drivernya disewa, bensinnya fix, semuanya, mereka dapat fix income. Yes. Terus gue tanya sama dia, semenjak lo udah dapat seperti ini, kan butuh trust dong. Si penumpangnya butuh trust dari, ya kan? Gue akan nge-hire lo kalau gue trust lo. Nah, trust itu dijalin kenapa? Komunikasi kan? Nah, ketika sudah trust dan lain-lain, gue tanya, jadi lo di jalan berapa lama? Alhamdulillah Bang Kemal, makasih banget. Gue dapat tambahan income 4,6 dari kerjaan offline. Dar. Setuju. Dar.
Dan Setuju. ini yang dicari oleh driver online. Ini nggak semua mau ya, tapi banyak yang sudah nerapin. When you talk, gue bilang, apa yang terjadi? Bintang 5. Tip itu bukan urusan gue, itu urusan Tuhan, gue bilang. Insya Allah dapatnya tip. Ya, tapi beda loh ternyata. Katanya nih ya, katanya di algoritma itu untuk aplikasi berbeda. Ketika Bilal turun nih di GI, jegrek, langsung bintang 5 sama bintang 5 besok. Itu katanya beda bro, for them. So if you have a good impression, ketika selesai, bintang 5 langsung. Gitu. Karena aku ngerasain, makanya aku sih senyum deh tadi. Iya kan? Bahkan ada beberapa driver yang aku udah save nomornya dan bener kayak misalnya aku dari bandara atau kayak mau mager atau mereka langsung jemput dan lebih untung kali. Bener ya kan? Dan pendekatan itu terjadi karena kita ngobrol asik banget. Betul. Gue di Jogja kayak gitu juga. Mas besok ke bandaranya, nah udah tahu tuh. Tapi kan lu akan mau sama driver yang ngomongnya enak. Tapi kalau misalnya udah selesai nggak ada engagement apa-apa. Oh iya Bu, ini kalau besok mau ke bandara, saya bisa. Kalau misalnya dia dari berangkat, gimana Jogja, gimana Bu, rame nggak? Gini, ada build-nya, ada ngomongnya. Ya, tapi balik lagi, emang nggak semua tamu mau diajak ngobrol. Makanya jadilah driver 5.0 yang punya sense. Ya, begitu dia nggak mau ngomong, ya udah diem aja. Tapi tetap memberikan impression yang baik. Jangan dijutekin. Tapi ada juga driver yang lucunya itu. Mungkin dia tahu karena kita orang Indonesia atau kita orang Jakarta, dia nggak mau jelasin panjang lebar. Tapi waktu itu ada temanku dari Jepang datang. Dia mau? Iya, dia datang nih, aku di sini, temanku di sini, di Jepang ini. Terus dia full ceritain tentang Jakarta, tentang Indonesia. Itu ada driver yang seneng banget kan. Dia nyari panggung untuk dia melepaskan knowledge dia tentang Jakarta. That's good, that's good. Yeah. Sama kayak gue keluar. Kalau where you from? Wah langsung dijelasin sama dia ya, langsung. And I think that's good. In another way itu mempromosikan si dia sendiri dan juga si kota ini gitu, wilayahnya gitu. Kayak gue menjadi semacam konsultan untuk beberapa bukan taksi online ya, rental mobil. Gue bilang gini, bro, gue bisnis trip bro. Sering gue bisnis trip ke Lampung, ke Makassar, Bali, Bandung, Jogja, ya. Gue sering bisnis trip. Mobil mah sama aja. Avanza mah sama aja bro. Mau itu Avanzanya di Lampung kek. Tapi yang bikin beda apa? Drivernya. Ketika Bilal ngeliat gue di Instagram, gue habis dari Jogja nih si Kemal. Gue mau ke Jogja. Bro, kemarin yang Jogja, bawa dong rental mobilnya. Kalau supirnya enak, ini nih, gue kirim ke lo ya nomor teleponnya. Kalau supirnya nggak enak, berhenti tuh bro. Percaya nggak lo? Percaya. Nggak deh, jangan kurang bro. Bang, berhenti tuh bro. Karena mobil Avanza nggak bisa ngomong, Alphard nggak bisa ngomong. That's why dulu pernah kalau nggak tahu ya, Bilal udah umur berapa pada saat itu. Ini sebelum zamannya taksi online. Taksi tuh banyak bro. Tapi why do we go to Bluebird? Mobilnya sama-sama aja Soluna pada saat itu. Tapi why do we go to Bluebird? Karena kita udah trust sama Bluebird. Ya, banyak bro taksi. Ada Express, ada Presiden Taksi. Nggak tahu mungkin orang tuanya Bilal tahu ya. Tapi back then, why do people use Bluebird? Karena apa? Karena udah punya trust based on what? Communication. Mobilnya sama aja bro. Bluebird keluarin mobil apa baru? Semua juga bikin baru. Bluebird ganti, semua juga ganti. Tapi why people stick to Bluebird bro? Karena based on trust. And trust is made through communication. Iya. Itu. Setuju.